karunia-Nya, wabil khusus nikmat taufik, kemudahan untuk melakukan kebaikan, ibadah, baik itu ibadah secara ritual ataupun secara sosial. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan wasilah sarana kebahagiaan untuk kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, materi kita pada pagi ini berjudul menjaga adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adab ini sesuatu yang sangat penting ya untuk kita miliki. Secara pengertian, kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari juz 10 halaman ke-400, wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa aqtara ba'duhum anhu bi annahu al-akhdhu bi makarimil akhlaq. Adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi adab itu ya dalam bahasa kita bisa berupa etika, nilai-nilai kesopanan, unggah-ungguh atau orang Jawa. Akhlak yang terpuji yang harus kita lakukan dan akhlak tercela yang harus kita jauhi. Dan adab ini kalau kita menjaganya terhadap sesama makhluk, apalagi kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja adab yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak, tapi dalam kesempatan singkat ini kita akan menyebutkan 8 poin adab kita kepada Allah, dan nanti kita lengkapi dengan hal-hal baik itu perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan adab ini yang harus kita jauhi. Adab yang harus kita tunaikan kepada Allah Ta'ala yang pertama adalah mahabbatuhu wa syukru ala ni'amihi. Artinya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya. Mahabbah atau cinta itu kewajiban kita dan hak Allah Ta'ala. Mahabbatullah, kita cinta kepada Allah Ta'ala dengan totalitas segala macam bentuk kecintaan, lahir dan batin. Kalau al-mahabbatu fillah, maksudnya kita cinta kepada seseorang karena Allah, karena kesolihannya, karena ibadahnya, karena kedermawanannya. Kita cinta kepada orang itu semata-mata karena Allah. Sehingga kita menyebut kepada sesama kaum muslimin adalah al-ikhwatu fillah, saudara seakidah. Kita cinta kepadanya karena Allah. Innamal mu'minuna ikhwah, kalau kita kepada sesama kaum muslimin. Kalau kita kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintainya dan mensyukuri segala macam bentuk kenikmatan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, kita harus berbuat baik bagaimana Allah telah memberikan segala macam kebaikannya kepada kita. Kita letakkan posisi cinta kepada Allah yang tertinggi. Kemudian yang berikutnya cinta kepada Rasulnya, yang berikutnya kita cinta kepada orang tua, kepada sesama kaum muslimin. Jadi cinta ini harus totalitas kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita syukur. Baik itu kita bersyukur dalam hati, kita yakini nikmat itu Allah Ta'ala yang memberikan, bukan karena kecerdasan kita,
Karena banyak orang yang cerdas, yang pendidikan tinggi, tetapi dari sisi rezekinya juga pas-pasan. Kita bersyukur secara lisan dengan memperbanyak kalimat tahmid, alhamdulillah. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita mengatakan alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Dan kalau kita ditimpa musibah, hal-hal yang tidak kita inginkan, juga sama kita bertahmid. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi, atas segala kondisi. Kalau kita mendapat musibah tertentu, jatuh misalnya, alhamdulillah ala kulli hal, masih jatuh kepleset saja, tidak sampai patah tulang. Kalaupun patah tulang tidak sampai patah lehernya, ya tidak sampai meninggal. Jadi kita mencari sisi-sisi positif yang tetap ada unsur kita berhusnudzon kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah ta'zimullah wa tauhiduhu. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengesahkannya. Mengagungkan artinya adalah kita menghormati, mendudukkan Allah Ta'ala sesuai dengan makomnya, dengan kedudukannya yang tinggi, yang mulia. Dan kita bertauhid kepada Allah Ta'ala. Kita mengesahkan Allah Ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, bagaimana cara ekspresi kita bertauhid kepada Allah Ta'ala. Baik itu kita tauhid zat, kita mentauhidkan secara fisiknya Allah Ta'ala. Allahu Ahad, Allah adalah zat yang Maha Esa. Kemudian kita mentauhidkan af'alnya ataupun perbuatan-perbuatannya, dan kita mentauhidkan dalam hal sifat-sifatnya. Tidak ada yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kita tauhidkan Allah Ta'ala dalam hal rububiyahnya, kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala dalam bentuk memberikan rezeki, memberikan manfaat, menolak bahaya, memelihara alam raya ini. Hanya Allah satu-satunya yang memiliki kemampuan, kuasa untuk itu semua. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki kemampuan seperti itu. Kemudian tauhid al-uluhiyah, kita mentauhidkan Allah Ta'ala dalam hal ibadah. Kita fokus beribadah kepada Allah, memohon, kita bersujud, rukuk kepada Allah Ta'ala, tidak boleh kepada yang lain. Dan juga tauhidul asma wa sifat, kita bertauhid pada Allah Ta'ala dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Inilah bentuk-bentuk ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala, dan tidak boleh menyekutukan Allah atau berbuat syirik dalam hal apapun. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dalam hal fisiknya, tidak boleh menyekutukan Allah Ta'ala dalam bab ibadah. Sehingga ironis, sangat disayangkan ketika orang memiliki keyakinan Allah Ta'ala satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada kita, kepada manusia, tetapi ada orang-orang tertentu yang pergi ke tempat-tempat keramat untuk mencari pesugihan atau mencari rezeki, meyakini kalau ada tempat tertentu atau pohon tertentu, batu tertentu yang punya khasiat untuk mendatangkan rezeki. Itulah bentuk syirik yang dulu pernah dilakukan oleh umatnya Nabi Syu'aib. Mereka disebut kaum Madian, dan juga mereka memiliki sebutan Ashabul Aikah. Al-Aikah itu pohon besar yang mereka yakini pada saat dulu bisa menyuburkan pertanian, bisa mendatangkan hasil tani yang banyak, itu karena kekeramatan pohon ini.
sukses dalam bidang perekonomian itu diberikan nisbat karena keutamaan pohon ini. Itulah syirik besar yang diberantas oleh Nabi Syuaib. Berantas dalam bentuk kesyirikan dalam hal yang kaitannya dengan ibadah dan rububiyah tadi ya. Kemudian yang ketiga, adab yang harus kita lakukan kepada Allah Ta'ala adalah mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini merupakan konsekuensi tuntutan dari takwa. Kita sering diberikan pesan ya, paling tidak tiap Jumat khotib memberikan pesan takwa. Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, kita takut kepada zat yang maha agung Allah Ta'ala. Wal amalu bitanzil, kita melaksanakan pesan-pesan Al-Quran. Waridha bil qalil, kita ridha kepada nikmat Allah yang kalau kita beberapa merasakan mungkin masih sedikit, tapi harus benaah. Wal istidadu liyaumir rahil, dan kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan yang panjang di akhirat. Itulah takwa sebagaimana definisi daripada Ali bin Abi Thalib. Adapun konsekuensinya, takwa itu adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Kita melaksanakan segala macam perintahnya dan kita jauhi segala macam larangannya. Dan ini berat. Ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Maka para sahabat saat itu masih keberatan. Mana mungkin di antara kita bisa bertakwa dengan sebenar-benarnya? Karena konsekuensinya an yuti'illah wa la yu'sa, ya, kita konsekuensi haqqatul qati itu kita mentaati Allah Ta'ala dan sama sekali tidak boleh menentangnya. Kita berbuat tauhid, mengibadai Allah Ta'ala dan tidak boleh menyekutukannya. Kita totalitas dalam bentuk ketaatan dan menjauhi larangan itu. Nah, maka ada revisi ya, di ayat yang lainnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah Ta'ala semampu kalian. Konsekuensinya tadi, kita melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya dengan semampu kita ya. Yang keempat, adab kita kepada Allah Ta'ala yaitu ikhlasul ibadah. Kita mengibadahi Allah Ta'ala secara ikhlas. Ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian berharap pahala dan takut terhadap siksanya. Jadi pada saat kita mengikhlaskan diri kita dalam bentuk ibadah itu sebagaimana kita pahami bersama, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi supaya diterima. Yang pertama ikhlas niat, ini perbuatan hati, mengikhlaskan niat kita ibadah lillahi ta'ala, kita sholat ke masjid lillahi ta'ala, bukan untuk pujian manusia. Kita puasa lillahi ta'ala, kita zakat, kita melaksanakan ibadah-ibadah yang mahdoh itu hanya untuk Allah. Sehingga kalau ada orang yang tidak suka atau mungkin yang ngerasani, yang membicarakan macam-macam itu tidak ada urusan dengan kita ya. Kita urusannya dengan Allah Ta'ala. Jadi ikhlas ibadah. Yang kedua syaratnya adalah muwafaqatus syar'i, sesuai dengan petunjuk syariat. Apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti yang aku contohkan, aku sholat bagaimana, tirulah. Kita melaksanakan ibadah haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik. Bagaimana aplikasi bentuk ibadah haji, kita tiru apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan begitu pula bentuk arahan-arahan ataupun petunjuk dalam ibadah yang lainnya. Jadi kalau ikhlas ini perbuatan hati, yang mana itu tidak bisa diketahui oleh orang lain.
Kalau kita sudah niat dalam hati secara ikhlas, tetapi dampaknya ada orang lain yang mengikuti atau mungkin memberikan pujian, bagaimana hukumnya? Satu saat Abu Hurairah pernah bertanya seperti itu, Rasulullah, bagaimana kalau saya sudah ikhlas, misalnya dalam bentuk sholat, terus ada orang lain mengikuti apa yang saya lakukan, maka kata Nabi, kamu mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala dari ibadahmu ikhlas, yang kedua pahala memberi contoh kebaikan. Kadang-kadang kita perlu memberikan informasi tentang ibadah supaya apa? Ada siarnya, ada bentuk kepeloporan dalam kebaikan. Kalau orang melihat misalnya si fulan tokoh di masyarakat memberikan sumbangsi ya, kalau ada proyek pembangunan renovasi masjid ya, misalnya, kemudian ada tokoh berpengaruh yang punya masa banyak atau punya pengaruh yang luas memberikan sumbangan terus diumumkan, maka itu akan berpengaruh kepada orang-orang yang mempercayainya. Bapak itu saja memberikan sumbangan, maka kita pun ikut ya. Atau mungkin kebalikannya, ada orang yang biasa-biasa saja dari sisi ekonominya tapi memberikan sumbangsih yang cukup signifikan, maka akan memberi motivasi kepada orang lain yang mungkin kemampuan ekonominya lebih tinggi, akan berpikir itu saja yang biasa ya secara ekonomi lebih bawah seperti itu, maka saya nggak boleh kalah. Astaghfirul khairat ya. Jadi nggak boleh kalah itu untuk kebaikan ya, bukan untuk menang-menangan atau untuk pamer atau riya, bukan ya. Itulah ya, Allah Ta'ala yang maha tahu dengan niat kita masing-masing. Dalam hadis Bukhari itu dikisahkan ya, ada seorang yang satu saat berkeinginan untuk bersedekah. Dia punya uang, kemudian dia keluar malam-malam untuk menginfak atau mensedekahkan hartanya. Maka pada saat itu dia bertemu dengan seorang laki-laki. Dia tidak tahu siapa dia, yang jelas dia punya keinginan untuk memberikan sedekah. Dikasihkan kepada laki-laki ini. Ternyata pagi harinya berita itu menjadi viral. Kenapa? Karena laki-laki yang dikasih sedekah itu ternyata pencuri. Dia berprofesi sebagai pencuri. Maka orang-orang berkata, bagaimana sih orang itu, orang kaya itu bersedekah kepada pencuri? Apa manfaatnya? Kenapa bukan kepada yang lain? Begini begitu ya. Maka dia berdoa, Allahumma ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan kebenaran untuk memberikan kepada orang yang tepat. Maka pada malam berikutnya dia membawa uang lagi untuk bersedekah. Akhirnya bertemu dengan seorang wanita. Dikasihkanlah harta itu kepadanya. Pagi harinya menjadi viral. Karena ternyata wanita yang dikasih sedekah ini seorang PSK atau WPS kalau istilah dulu ya. Orang-orang membicarakan lagi, bagaimana sih wanita nakal kok dikasih sedekah? Kenapa enggak yang baik-baik, yang rajin ke masjid, yang rajin melakukan amal-amal baik ya? Kenapa kepada orang ahlul maksiat menjadi viral lagi? Malam berikutnya orang ini membawa hartanya dan memberikan, ketemu dengan seorang laki-laki, dia sudah tidak tahu siapa dia. Akhirnya dikasihkan dan ternyata pagi harinya menjadi viral lagi. Kenapa? Karena orang yang dikasih ini orang kaya. Orang-orang membicarakan lagi, bagaimana sih ngasih sedekah ke orang kaya? Orang miskin masih banyak. Nah, maka dia mohon petunjuk pada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala memberikan pesan kepadanya bahwa Allah menerima sedekahnya, menerima infaknya ini. Apa buktinya? Dengan sedekahnya itulah orang yang berprofesi sebagai pencuri itu akhirnya bertobat. Dia gunakan hartanya untuk modal usaha dan sukses.
dalam hal usahanya. Kemudian wanita nakal yang kedua yang mendapatkan sedekah itu juga menjadi insaf taubat. Dia gunakan harta yang dia dapatkan untuk modal usaha sehingga meninggalkan profesi yang tidak benar tersebut. Dia beralih menjadi wanita yang salihah. Sementara orang yang punya harta banyak yang disebut orang kaya ini juga insaf. Dia menyadari, dia berpikir begini, orang itu saja yang mungkin secara ekonomi lebih rendah dariku memberikan. Kenapa saya yang lebih kaya tidak punya jiwa sosial seperti itu? Maka dia menjadi evaluasi diri dan disitulah menjadi titik balik bagi orang ini untuk menjadi orang yang dermawan. Nah, itu ya, teman sekalian. Kalau orang niatnya ikhlas, sudah lakukan saja. Allah yang menyempurnakan. Dampak-dampaknya seperti apa itu Allah Ta'ala yang punya otoritas untuk menyempurnakan dan bisa memiliki manfaat yang maksimal dari apa yang kita lakukan dengan keikhlasan kita itu. Nah, jadi itulah ikhlas yang mudah ya kita bicara, tapi sangat berat, sulit sekali untuk kita praktekkan. Maka harus terus berusaha ya. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil amal. Ya Allah, kita memohon ikhlas dalam amal. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kita memohon minta dijauhkan perlindungan dari perbuatan syirik yang kita ketahui atau yang tidak kita sadari. Karena riya itu melawan daripada ikhlas, dan riya itu merupakan syirik asghar, ya, syirik kecil yang harus kita jauhi. Yang kelima, kita berzikir setiap saat dan tidak bersumpah selain dengan atas nama Allah Ta'ala. Jadi kita berzikir kepada Allah Ta'ala setiap waktu, setiap saat dan kesempatan. Zikir dimanapun. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan banyak, sebanyak-banyaknya. Suatu saat ada seorang sahabat yang menghadap Rasulullah SAW dan menanyakan, wahai Rasulullah, inna syara'i al-Islam katsira. Syariat Islam itu sangat banyak. Maka tolong nasihatkan kepadaku apa amalan yang bisa aku mulazamah atau komitmen continue untuk melakukan amal itu. Karena nggak mungkin aku bisa melakukan semua syariat yang sangat banyak itu. Maka kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan pesan kepada kita semua, la yazalu lisanuka ratban bidzikrillah. Hendaklah lisanmu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ya. Zikir ini perbuatan, kalimat yang ringan, zikir secara lisan atau dalam hati ya. Ringan, tetapi bobot timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu zikir dalam bentuk waktu-waktu yang tertentu, seperti pagi atau subuh ini sampai matahari terbit, bahkan toleransinya sampai zuhur, kita membaca zikr sabah ya, zikir pagi, atau ada ulama menyusun kitab Al-Ma'surat ya, kita baca pada waktu pagi. Zikir pagi ini memiliki dampak atau manfaat seperti batu besi, tameng kalau dalam peperangan ya. Kalau ada musuh yang melempar panah, maka bisa memantul kepada musuhnya itu, kembali kepada musuhnya itu. Nah, kita hidup ini kan pertarungan menghadapi musuh. Musuh nggak kelihatan berupa setan yang utama ya. Kalau ada setan dengan bala tentaranya memberikan permusuhan, senjata-senjata kepada kita, kalau kita pagi hari sudah membentengi dengan zikir pagi, maka itu akan terpental kepada setan-setan itu. Kita akan memiliki proteksi perlindungan dari Allah Ta'ala.
Di masing-masing banyak sekali ada keutamaannya. Kalau kita membaca 10 ayat di surah Al-Baqarah, yaitu ada mulai alif lam mim sampai ulaika humul muflihun, kemudian ayat kursi dan 2 ayat sesudahnya, dan 3 akhir surah Al-Baqarah. Kalau kita baca pagi, maka Allah Ta'ala memberikan perlindungan kita sampai dengan petang dari segala macam gangguan setan. Kalau kita baca sore, maka Allah Ta'ala akan memberikan proteksi dari gangguan setan sampai dengan waktu pagi. Dan masih banyak lagi itu waktu zikir yang sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Ada zikir yang tidak ada batasan waktunya, monggo silahkan. Silahkan kita mengamalkan zikir sesuai selera kita. Hobi kita di mana yang paling kita inginkan. Kalau dalam kondisi kita yang terjepit, ya, kita memperbanyak kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Dulu ada seorang sahabat yang namanya Auf bin Malik, bersama dengan istrinya lapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, anak saya tidak pulang-pulang, dalam peperangan nggak balik-balik pulang ke rumah. Apa yang harus kami lakukan? Maka kata Rasulullah, hendaklah kalian berdua memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Maka mereka berdua pulang, wiritan itu. Pada malam hari itu wiritan dua-duanya, memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah, tidak ada batasannya, sebanyak-banyaknya. Akhirnya di penghujung malam pintu rumah diketuk, dan ternyata yang hadir itu putranya yang tertawan oleh musuh di medan perang. Maka betapa senangnya kedua orang tua ini. Ditanya apa, bagaimana kabarmu, bagaimana kisahmu. Anaknya bercerita begini, bahwasanya saya ditawan oleh musuh dengan rantai besi itu, ya. Tiba-tiba saja rantainya ini longgar, yang dengan itulah saya bisa keluar. Dan penjaganya ketakutan, orang-orang kafir ketakutan. Akhirnya mereka memberikan apresiasi berupa kambing. Jadi dia di samping bebas juga mendapat ya semacam ghanimah berupa kambing itu. Dan dia dari tempat yang jauh, bagaimana kamu datang ke sini? Dia tanpa menyadarinya ada ya semacam malaikat yang membawanya di atas udara dan bisa menempuh perjalanan yang sekian jauh dalam waktu yang sangat singkat. Itulah fadilah dari kalimat zikir la haula wala quwata illa billah. Kan terserah kita memperbanyak, ya. Kalau saya seringnya istighfar dan sholawat. Karena istighfar ini ya merangkum, ya, dari sekian banyak zikir. Man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dzikin min kulli hammin faraja. Orang yang berkomitmen sering memperbanyak kalimat istighfar, maka Allah jadikan kesedihannya menjadi kesenangan. Min kulli dzikin makhraja. Setiap kesempitan menjadi jalan keluar. Rizqu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ada lagi hadis, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Beruntunglah nanti orang yang dicatatkan hari kiamat mendapatkan tulisan istighfar yang sangat banyak. Maka orang ini menjadi orang yang beruntung. Jadi itu istighfar boleh ya kita ucapkan, baik itu Astagfirullahaladzim, atau kita lengkapi dengan Sayyidul Istighfar, boleh, monggo silakan. Dalam hadis Bukhari dikatakan orang membaca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau kita baca pagi, kemudian kebetulan Allah takdirkan siangnya meninggal, maka kita masuk surga. Barang siapa yang membaca pada waktu sore hari dan kebetulan
pada malamnya ditakdirkan wafat, maka orang ini masuk surga. Itu hadis Sahih Bukhari. Sayyidul Istighfar. Bisa kita baca atau bisa kita hafalkan kalau bisa ya. Kemudian saya juga sering membaca sholawat. Sholawat itu juga menjadi representasi ringkasan dari doa-doa kita. Sebagaimana hadis riwayat Ubay bin Ka'ab, kalau saya menjadikan isi sholawat saya seperempat, isi doa saya itu sholawat seperempat, bagaimana? Maka kata Nabi, baik, dan kalau kamu tambah juga bagus. Kalau setengah bagaimana? Bagus. Kalau 3/4 bagus. Kalau semuanya, kata Nabi, bagus. Kata beliau, idzan yukfa dzambuka wa yukfaru dzambuka. Kalau sholawat itu kamu jadikan 100% untuk doamu, maka kesedihanmu akan hilang dan dosamu akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi itu, walaupun bentuknya sholawat pada Nabi, tapi itu rekomendasi dari Rasulullah sendiri yang bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk kebaikan kita semua. Silahkan. Kita di perjalanan, ya waktu daripada ngelamun, ya melihat mobil, melihat pemandangan yang ya maksudnya yang tidak ada ini spesifikasi bentuk ibadahnya, tapi kalau kita barengi dengan sholawat, maka dengan istighfar, dengan hamdalah, dengan tasbih, tahmid, mewasilakan sesuai passion kita masing-masing, maka itu akan bisa memberikan dampak yang sangat banyak kepada kita. Hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi bisa terkonsentrasi, ya, tidak gampang lamun, tidak gampang stres, tidak gampang terpuruk, itu dengan memperbanyak zikir-zikir dalam setiap kesempatan. Yang keenam adalah adab kita kepada Allah itu tidak memohon dan tidak meminta pertolongan kepada selain Allah. Karena kita sudah berjanji di doa iftitah ya, atau doa di Al-Fatihah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Sehingga tidak boleh kita meminta kepada selain Allah, minta pertolongan apapun. Isti'anah. Isti'anah itu kalau ulama mau definisikan, kita minta pertolongan pada kondisi yang normal, kondisi yang biasa. Tapi kalau istighotsah, kita memohon perlindungan pada situasi yang genting. Seperti Nabi saat perang Badar, Allah mengatakan, ittastaghitsuna rabbakum. Ingatlah kalian ketika kalian memohon perlindungan kepada Allah dalam suasana yang sangat genting menghadapi orang-orang kafir. Maka Allah turunkan bantuan dengan diturunkan malaikat-malaikatnya. Itu kondisi-kondisi yang penting. Nah, kalau kondisi normal maka disebut isti'anah. Kita mohon ma'unah. Ma'unah artinya pertolongan kepada Allah Ta'ala. Dalam segala apapun, ya, dalam segala kondisi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah adalah sebaik-baik zat yang kita mintai pertolongan, kita mintai bantuan dalam segala kondisi. Kita berdoa hanya kepadanya, memohon hanya kepadanya. Walaupun, kata dalam hadis, walaupun tali sandal kita terputus, mintalah pada Allah. Sampai seperti itu, ya. Saking remehnya diberi contoh itu, maka itu minta pada Allah. Aplikasinya bagaimana terwujudnya, itu kuasa Allah. Apakah nanti ada orang yang ngasih sandal, apakah tiba-tiba saja ada kiriman paket sandal, atau yang Allah Maha Kuasa dari semua yang kita minta itu. Jadi kita mohon berdoa hanya kepada Allah. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka aku akan penuhi apa yang kalian minta. Kata Umar bin Khattab, inni la ahmilu hamnal ijabah, walakin ahmilu hamad doa. Saya tidak terlalu mempersoalkan tentang terkabulnya doaku, tetapi yang saya pedulikan adalah bagaimana semangatku untuk berdoa. Fa'idha ulhi untuk berdoa,
fa innal ijabata ma'ahu. Kalau saya diberikan ilham untuk berdoa, maka sesungguhnya ada ijabah yang membersamainya. Kalau kita sedang mood-moodnya ya, sedang konsentrasi pada saat berdoa, bahkan kita bisa menangis, meneteskan air mata, maka lanjutkan doa tersebut sebanyak-banyaknya. Maka karena itu adalah isyarat dari Allah, apa yang kita minta itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, terutama dalam tempat-tempat yang penuh barokah ya, pada saat kita berada di multazam ya, tempat antara pintu surga dan Hajar Aswad, kita menempelkan badan kita, maka bisa dipastikan kita menangis saat itu berdoa pada Allah. Tapi nggak boleh panjang-panjang karena antri ya, dan ya lebih ketat. Nah, kalau Ibnu Qayyim mengatakan kalau engkau punya banyak permintaan pada Allah, sementara waktumu terbatas, maka mohonlah pada Allah dengan kalimat istighfar yang tadi saya katakan. Jadi waktunya terbatas, permintaan kita banyak, maka bisa terwakili dengan kata-kata astagfirullah atau astagfirullahaladzim. Mengapa demikian? Kalau Allah sudah memberikan ampunan kepadamu, maka Allah akan mengabulkan apa yang kamu minta. Tanpa kita kalimat, tanpa kita lesankan, itu Allah tahu dengan isi hati kita. Kamu ingin apa? Kita ingin apa itu Allah Maha tahu. Jadi dengan kalimat istighfar itu sudah terwakili ya, kata Imam Rabbim begitu ya. Jadi kita memohon hanya pada Allah. Yang ketujuh adalah ridho terhadap segala takdir Allah, ketentuan Allah. Kita ridho ya, ridho ini ibadah hati. Yang mana banyak sekali dampak kebaikannya ya. Nabi mengatakan, innallaha idza habba qauman ibtalam. Sesungguhnya Allah kalau cinta pada satu kaum memberikan ujian pada kaum itu. Faman radiya falahu ridha. Kalau kaum ini ridha pada ujian itu, Allah ridha padanya. Wa man sakhata falahu sukhtu. Kalau dia marah, maka orang ini mendapatkan kemarahan dari Allah Ta'ala. Jadi ridha itu mendatangkan manfaat, ketenangan dalam kehidupan kita. Kita terkena musibah, hal-hal yang tidak mengenakan apapun, maka kita ridho. Yang ekspresinya dalam bentuk kesabaran. Jadi kita ridho. Bahkan kalau misalnya mohon maaf kita diuji oleh anak-anak kita ya. Kadang-kadang Allah memberikan ujian lewat anak-anak yang susah diatur, tidak mau taat pada perintah orang tua, susah dikendalikan, dan ciri generasi Z sekarang ini seperti ini ya. Nggak seperti generasi-generasi kita dulu. Apalagi sekarang generasi Alpha. Generasi Z yang lahir ya sekitar tahun 97 sampai 2010-an. Itu generasi Z yang sekarang ini sudah generasi Alpha ya. Ini lebih parah lagi. Jadi kalau ada ujian berupa anak-anak yang kurang bisa diatur, maka ada sebuah kiat supaya anak kita itu diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Ada seorang psikolog di Kuwait, namanya Dr. Fauzia Ad-Dabbus. Beliau menulis di Twitternya, ini kisah sudah lama ya. Jadi menuliskan sebuah doa yang di situ mengandung unsur keridhaan oleh orang tua untuk anaknya. Maka ada seorang ibu ya, yang mempraktekkan. Jadi petunjuk dari beliau ya, kalau membaca doa ini sebelum tidur dibaca 1 pekan. Hasilnya dahsyat. Jadi ibu ini merasakan dampaknya luar biasa ya. Membaca doa ini sebelum tidur ya, dia memohon pada Allah Ta'ala setiap malamnya itu sebelum tidur 1 pekan. Hasilnya pada malam atau pada hari yang pekan berikutnya itu, tiba-tiba saja anaknya itu kuliah di luar kota sana ya, terinspirasi untuk
datang ke masjid. Jadi ini anaknya sudah sekitar usia 22 tahun, usia mahasiswa. Padahal seumur-umur itu anaknya tidak pernah ke masjid. Sholat sering ditinggalkan dan jarang mandi. Serta bicaranya sama ibunya itu kasar. Tiba-tiba saja anaknya saat itu datang ke masjid untuk sholat. Kemudian berdoa ya dengan khusyuk. Kemudian pada saat komunikasi dengan ibunya ya, itu suaranya pelan, sopan, Masya Allah ya. Jadi ibu ini betul-betul merasakan dampak ya. Allah Ta'ala mengabulkan permohonannya itu. Jadi kalimat doanya itu, saya agak lupa, agak panjang dikit, tapi kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, bisa bahasa saya. Allahumma inni radin. Ya Allah, sesungguhnya saya ridho kepada an ibni, nama anak atau ibnati siapa disebutkan situ. Fa'anzil ridwanaka alaihi atau alaiha, maka turunkanlah ridho engkau kepadanya disebabkan oleh keridhoanku kepadanya. Jadi intinya seperti itulah ya. Kadang-kadang kita jengkel pada anak itu nggak habis-habisnya ya. Kita melihat suudzon terus. Maka coba kita lapangkan dada kita, itulah nikmat kita. Nikmat Allah Ta'ala, titipan anak itu adalah amanah dari Allah. Kalau tidak ada benernya atau tidak ada, maksudnya ada kekurangan, ada yang jelek-jelek itu kita evaluasi pada diri kita. Karena bisa jadi itu adalah dampak dari apa yang kita lakukan dulu. Dulu ada seorang ini dengan putranya ya pulang dari ibadah haji itu, kemudian di tengah perjalanan dia capek ya dan dia ingin istirahat, ternyata ketinggalan dan akhirnya anaknya ini membopong bapaknya dan ayahnya menangis. Wahai ayah, kenapa Anda menangis ini? Bukan hal yang berat buat bagi saya suka dengan melakukan ini. Bukan hal yang berat. Kata ayahnya, saya menangis bukan karena ini, nak. Tapi di tempat inilah dulu saya bersama ayah saya. Yang dulu ayah saya juga kecapean, terus saya membopongnya. Di tempat ini, maka saat ini aku dibopong oleh kamu, anakku. Jadi rupanya, kebaikan yang pernah dilakukan oleh si ayah ini kepada ayahnya dulu, kepada kakeknya si anak ini, dilakukan oleh anak ini kepada si ayah ini. Itulah kebaikan itu akan menurun ya, akan diikuti oleh orang-orang yang kita lakukan, yang ada di sekitar kita. Dan begitu pula kebalikannya. Tiba-tiba ada seorang yang ditempeleng oleh anaknya di pasar, padahal dia tokoh besar ya. Orang-orang kaget. Kenapa ditempeleng oleh putranya? Maka tokoh ini diam ya dan mengatakan biarlah. Karena di tempat ini juga dulu saya menempeleng ayah saya. Jadi rupanya dia dulu pernah melakukan yang seperti itu kepada ayahnya, maka sekarang diperlakukan seperti itu oleh anaknya. Hati-hati ya. Kalau kita kecewa dengan anak kita dengan perbuatan yang mungkin mereka lakukan, jangan-jangan itu cerminan dari yang dulu pernah kita lakukan pada orang tua kita. Jadi kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau melakukan perbuatan, maka seperti itulah kamu diperlakukan oleh orang lain. Jadi kita ridha ya, ridha terhadap ketentuan Allah Ta'ala kepada kita semuanya, apakah yang kita sukai, yang kita tidak sukai, kita ridha. Kita berhusnudzon pada Allah Ta'ala. Yang kedelapan, adab kita kepada Allah Ta'ala yaitu dengan membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan yang dikabarkan Rasulnya dalam hadis Nabawi. Kita benarkan. Kita yakini Al-Quranul Karim adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala yang mengandung kebenaran. Al-Quran ini para ulama mengatakan memiliki derajat sanad yang mutawatir, yang pasti kesohihan periwayatannya tidak diragukan.
sudah divalidasi sedemikian rupa, walaupun dalam hal pemahaman ada perbedaan ya, tapi dari sisi validasi kesahihan periwayatan tidak kita ragukan. Allah Ta'ala memberitakan dalam Al-Quran kita yakini, kemudian Rasulnya memberitakan dalam hadis kita yakini, selama hadisnya bisa dipertanggungjawabkan ya hadis yang sahih, kita terima, kita yakini dan kita yakini sebagai sebuah kebenaran. Inilah 8 hal yang harus kita jaga atau kita pada Allah Ta'ala ya. Kemudian yang perlu juga kita perhatikan jemaah sekalian, pada saat kita dalam kehidupan sehari-hari ini mungkin mendapatkan hal-hal yang tidak kita sukai ya, maka dalam hal ini ada adab yang dicontohkan oleh nabi-nabi kita dulu. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika beliau sakit, maka sakit ini disandarkan kepada dirinya. Dan pada saat sembuh, maka kesembuhan ini disandarkan kepada Allah Ta'ala. Di surat Asy-Syu'ara ayat 80, Allah berfirman ya, menyitir bagaimana kalimat Nabi Ibrahim dulu, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan aku. Jadi kata-kata sakit itu kan tidak disukai ya, maka disandarkan pada dia. Orang sakit mungkin karena tidak menjaga pola makannya, mungkin tidak menjaga pola istirahatnya, mungkin tidak rutin olahraganya, dan macam-macam lah. Kita sakit itu kan banyak sebabnya yang oleh Nabi Ibrahim disandarkan pada dirinya. Walaupun Allah Ta'ala yang memberikan sakit ya, tapi sebagai bentuk adab seorang kepada Allah, disandarkan pada dirinya. Kesembuhan itu faktor yang positif, yang disukai oleh semua orang, maka disandarkan Allah Ta'ala yang memberikan kesembuhan. Contoh yang lainnya bagaimana etika para nabi kita sebelumnya ya, ketika ada dialog perjalanan antara Khidir dan Nabi Musa ya, Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa yang saat itu merasa ilmunya tinggi ternyata harus berguru dengan Nabi Khidir atas perintah Allah. Nah, pada saat dalam perjalanan melewati sungai atau ya, tempat harus menyeberang ya di laut ataupun di air perairan itu, ketika sampai di sana sampan yang telah membawa mereka itu dibolongi oleh Khidir sehingga terendam ya, jadi ke dasar sungai. Apa rahasianya? Kata Nabi Khidir, amma safinatu fakanat limasakin. Adapun sampan perahu maka itu punya orang-orang miskin. Ya'maluna fil bahar, mereka bekerja di laut. Aratu an a'ibaha, aku bermaksud untuk membocorinya. Jadi an a'ibaha, kata-kata membocori itu disandarkan pada dirinya. Nah, pada saat di episode yang lain, itu di Al-Kahfi 79 ya, di ayat 82-nya, ketika Nabi Khidir menemukan ini dinding yang roboh dibangun ulang oleh Nabi Khidir. Apa rahasianya? Fa'ara tarubukannya belum asyuddahuma. Tuhanmu menghendaki supaya mereka cukup umur, wa istakhrijakan zahuma, dapat mengeluarkan harta mereka yang terpendam itu, rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Tuhan. Jadi rupanya di bawah dinding itu ada harta karun milik anak yatim. Jadi Allah Ta'ala berkehendak untuk menunjukkan harta karun ini kepada anak yatim, itulah sehingga Nabi Khidir diperintahkan untuk membangun pagar atau membangun dinding itu ya. Jadi ketika kaitannya dengan hal yang positif, memberikan rezeki, memberikan nikmat, maka disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pada saat kita mendapatkan dalam bentuk musibah dan sebagainya, semuanya takdir Allah, tetapi sebagai bentuk etika kita sandarkan bahwasanya itu adalah kepada kita ya, sehingga di surah An-Nisa 79 Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah, apa yang menimpamu berupa kebaikan maka itu datang dari Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik,
Dan apa yang menumpamu berupa keburukan, maka itu datang dari dirimu sendiri. Yang penjelasan dari ayat ini, mayusibukum minni amin fitini awid dunya fawa min fadlillah. Apa yang menimpa kalian berupa nikmat dalam hal agama atau dunia. Nikmat dalam agama berarti kita dimudahkan ya untuk ibadah, kita dimudahkan melaksanakan amal-amal soleh itu dalam hal agama. Dan nikmat dalam dunia dalam bentuk rezeki, dalam bentuk finansial, fasilitas yang ada, huwa min fadlillah, itu karena Allah Ta'ala, wa rahmati, dan rahmatnya. Wa ma yusibukum min adza, apa yang menimpa kalian berupa sesuatu yang menyakitkan, wa makruh, yang tidak kita sukai, fahuwa bisababi dunubikum, maka itu disebabkan dosa-dosa kalian. Fatimah kasabat aidikum jadi ya. Maka itu adalah disebabkan oleh tangan-tangan kalian. Kita kena banjir misalnya ya. Di Kota Malang kalau hujan deras ya, di jalan-jalan besar banjir di mana-mana. Itu disebabkan ulah manusia dengan kebijakan yang tidak tepat, tidak ada IMB-nya dalam pembangunan, gorong-gorong dibuat bangunan, kemudian jembatannya, sungainya banyak sekali sampah di sana, macam-macam lah ya, sehingga tersumpat gorong-gorong tersebut sehingga airnya meluber. Itu disebabkan ulah manusia. Belum lagi di Batu sana kalau ada penebangan liar luar biasa, maka nanti terjadi, dulu pernah ya ada banjir bandang, itu ya ulah manusia sendiri. Nah, itulah ya, Allah Ta'ala mentakdirkan semuanya, tetapi kalau ada hal yang tidak kita inginkan, tidak kita sukai, maka kita evaluasi pada diri kita sendiri. Mungkin karena kelalaian kita, kekhilafan kita, tadi kalau dalam bentuk keluarga, mungkin istri kita mungkin kurang taat, itu evaluasinya pada si suaminya, sejauh mana ketaatan suaminya sehingga bisa menularkannya kepada istri. Anak-anak kita mungkin kurang bisa diatur, itu juga tanggung jawab kepala keluarga ya untuk bisa menjadi teladan bagaimana. Ada ini kasus 1-2 hari kemarin ya, ini harus hati-hati ya sebagai orang tua, jaga mulut kita. Ada kejadian ini ya, fakta, seorang pemuda pengangguran sering lewat di rumah seseorang, terus oleh tuan rumah diejek dengan sebutan gila ya, orang gila gitu ya, gila. Nah rupanya itu diikuti oleh anaknya ikut-ikutan. Kalau pemuda ini lewat di depan rumah itu diejek oleh anaknya juga. Akhirnya timbul dendam, sakit hati pada pemuda ini, dan kalau ada kesempatan, saat ada kesempatan, maka anak itu dibunuh. Sampai segitunya, karena betapa janggalnya dan dendamnya, laki-laki pemuda ini dibully oleh orang itu. Dan kalau mungkin ke orang tuanya susah ya, mungkin karena sudah dewasa, anak-anak ini dibunuh oleh orang ini, oleh pemuda ini. Itulah kita kecerobohan dari lisan. Apa sih maksudnya seperti itu ya? Semuanya itu makhluk Allah. Kalau kita menjelekkan orang lain, berarti kita menjelekkan penciptanya. Kita menghina penciptanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing kita diberikan potensi dan kekurangan. Ada orang yang sempurna, ya nggak ada lah, tapi mungkin kelebihannya banyak ya, pasti ada kekurangannya. Ada orang yang serba kekurangan. Itu semuanya tidak berdasarkan pilihan pribadi, semuanya takdir Allah Ta'ala. Tidak boleh kita saling mengklaim kita lebih baik dari yang lain. Demikianlah adab yang harus kita tunaikan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang dicintai olehnya, ya, dan kita istiqomah di jalan kebenaran. Kita dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, para syuhada, para sholihin di akhirat nanti, dan kita mendapatkan kebahagiaan ya, secara totalitas ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.